Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helviana Mayasari dengan NIM 211290075 kelas 2C Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi bunyi bahasa. Klasifikasi bunyi bahasa terdiri dari vokal, konsonan, dan semivokal, nasal dan oral, bunyi panjang dan pendek, bunyi rangkap dan tunggal, bunyi egresif dan bunyi ingresif, geminat dan homorgan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja klasifikasi bunyi bahasa beserta contohnya. Vokal, konsonan, dan semivokal. Bunyi disebut vokal apabila terjadinya tidak ada hambatan atau proses artikulasi pada alat bicara. Contoh, perasa tatapan muka. Tatap dan muka bila vokal U dilafalkan pendek, maka akan bermakna bertemu. Bunyi disebut konsonan apabila terjadinya dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Jadi ada artikulasi. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu disebut semivokal atau semikonsonan. Contoh, Y sesuai dengan I, W untuk U, Y untuk Y, dan W untuk W. 2. Nasal dan oral. Apabila udara keluar atau disertai keluarnya udara melalui rongga hidung dengan cara menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tengkaknya, maka bunyi itu disebut bunyi nasal atau sengau. Contohnya M dan N. Apabila langit-langit lunak beserta ujung anak tengkak menaik menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja, maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi oral. Contohnya D, B, D. 3. Bunyi panjang dan pendek. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi panjang dan pendek. Perbedaan ini didasarkan pada lamanya bunyi itu diucapkan atau lamanya bunyi itu diartikulasikan. Contoh bunyi panjang yaitu bunyi musik seperti trompet. Contoh bunyi pendek yaitu bunyi petir dan bunyi bersin. 4. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal dibedakan dari bunyi rangkap berdasarkan perwujudannya. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang terdiri sendiri dalam satu suku kata. Sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Bunyi tunggal vokal disebut juga monoftong. Bunyi rangkap dapat berupa diftong maupun klase. Diftong yang lazim disebut vokal rangkap dibentuk apabila keadaan posisi lidah sewaktu-waktu mengucap bunyi vokal yang satu dengan bunyi vokal yang lainnya saling berbeda. Misalnya dalam bahasa Indonesia terdapat diftong OI, AL, dan AU. Klaster yang lazim disebut gugus konsonan dibentuk apabila cara artikulasi atau tempat artikulasi dari kedua konsonan yang diucapkan saling berbeda. Misalkan dalam bahasa Indonesia terdapat gugus PR, STR, dan DR. Contoh lainnya seperti bunyi rangkap vokal A dan I pada kata lantai dan cerai. Contoh bunyi rangkap konsonan seperti bunyi K dan L pada kata klasik dan klimaks.
bunyi dengan arus udara agresif dan bunyi dengan arus ingresif. Arah arus udara dalam pembentukan bunyi bahasa dapat dibedakan atas agresif dan ingresif. Dalam kebanyakan bunyi bahasa, pembentukan bunyi itu dilaksanakan dengan arus udara keluar dari paru-paru. Arus udara demikian disebut agresif, contohnya PTKS. Namun, dalam bahasa-bahasa tertentu dapat juga bunyi itu terbentuk dengan arah udara masuk ke dalam paru-paru. Jika demikian, arah udara itu disebut ingresif, contohnya BDG. Arus udara agresif dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu agresif pulmonik dan agresif glotalik. Begitu juga arus udara ingresif dapat dibagi menjadi dua, yaitu ingresif glotalik dan ingresif velarik. Agresif pulmonik adalah bunyi yang terbentuk dengan arus udara keluar dengan mekanisme pulmonik. Mekanisme udara pulmonik ialah udara dari paru-paru sebagai sumber utamanya dihembuskan keluar dengan cara mengecilkan ruang paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Agresif glotalik adalah bunyi yang terbentuk dengan arus udara keluar dengan mekanisme glotik. Mekanisme glotik terjadi dengan cara merapatkan pita-pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup rapat sekali. C. Ingresif glotalik adalah bunyi bahasa yang terbentuk dengan arus udara masuk dengan mekanisme glotalik. Bunyi dengan arus udara ingresif mekanisme glotalik ini mungkin secara sempurna prosesnya sama dengan agresif glotalik di atas, jadi merapatkan pita-pita suara sehingga glotis tertutup rapat sekali. Hanya bersama-sama dengan itu rongga pangkal tenggorok yang disempitkan itu diturunkan, tidak dinaikkan, kemudian udara masuk. Ingresif velarik adalah bunyi bahasa yang terbentuk dengan arus udara masuk dengan mekanisme velarik. Mekanisme udara velarik terjadi dengan menaikkan pangkal lidah ditempelkan pada langit-langit lunak. Bersama-sama dengan itu, kedua bibir ditutup rapat, kemudian ujung lidah dan kedua sisi lidah merapat pada gigi atau gusi dalam. Itu dilepaskan turun serta dikebelakangkan. Bibir dibuka sehingga ada kerenggangan ruangan udara pada rongga mulut. Dengan demikian memungkinkan udara luar untuk masuk. Terakhir yaitu geminat dan homorgan. Geminat yaitu rentetan artikulasi yang sama atau identik sehingga menimbulkan ucapan panjang dalam bunyi tersebut. Contohnya Allah dan Assalamualaikum. Adapun yang disebut homorgan yaitu bunyi-bunyi bahasa yang terbentuk oleh alat dan daerah artikulasi yang sama. Contohnya konsonan alveolar T, D, dan N, konsonan bilabial P, B, M, konsonan palatal C, J, N. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang klasifikasi bunyi bahasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.